Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga pada kesempatan kali ini Ustadz akan melanjutkan pelajaran BMR kita, yaitu bab 3 tentang tertib hidup sehari-hari. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita sama-sama baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, anak Ustaz semuanya, di sini ada sebuah pantun ya. Anak Ustaz bisa buka bukunya halaman 25. Adat mengatur urusan negara, Datuk Tumenggung empunya cara. Adat hidup bersama orang, diatur Datuk Pinang Sebatang. Adat itu merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun untuk mengatur hubungan antara sesama manusia dan lingkungan sekitar. Adat itu merupakan hasil kesepakatan bersama yang berlaku bagi siapa saja dalam kelompok masyarakat tertentu. Bagi siapa saja yang melanggarnya akan mendapat hukuman adat. Gerakan edar alam di dunia terus berputar berulang-ulang. Pagi hari ini akan berulang lagi pada pagi esoknya. Matahari yang terbenam akan terbit lagi esok harinya. Bulan purnama yang menghilang akan muncul lagi pada bulan berikutnya. Begitu seterusnya hingga tiba di batas masa ketika semuanya harus berhenti ataupun berhenti. Namun kehidupan manusia dan alam sekitarnya tak pernah dapat diulang. Usia akan bertambah seiring dengan pergantian hari. Segala apa yang kita lakukan di hari ini akan mendapat akibat di suatu hari nanti. Ibarat kata pepatah, tangan menyincang, bahu memikul, bahwa sudah hukum alam untuk menanggung akibat dari kerja apapun yang dibuatnya. Tunjuk ajar Melayu telah mengatur adab dan tertib dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, aturan-aturan ini disebut dengan adat, menjadi penuntun langkah, mulai dari bangun tidur di subuh hari hingga ketemu lagi dengan subuh esoknya. Bahkan boleh disebut bahwa tuntunan adat Melayu mulai berlaku sejak dari lahir hingga masuk ke dalam tanah. Ketentuan adat. Orang Melayu memandang adat sebagai aturan dan pedoman hidup. Dalam sebuah ungkapan dikatakan, hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Selagi masih hidup, maka adatlah yang menjadi pegangan. Jika tak sudi berpegang pada adat, maka sama halnya dengan mati. Adapun tingkatan adat dalam budaya Melayu, yang pertama adalah adat sebenar adat. Yang kedua, adat diadatkan. Yang ketiga, adat yang teradatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan adat istiadat adalah suatu aturan yang terkandung di dalam ketiga tingkatan adat tersebut. Kita lihat yang pertama, adat sebenar adat. Ini merupakan ketentuan dan aturan cara berdasarkan syarak, hukum Islam dan hukum alam. Hukum ini bersifat tetap dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Seperti dikatakan, main air basah, main api terbakar. Yang kedua, merupakan petunjuk dan aturan yang disepakati antar sama manusia. Ketentuan ini dibuat untuk menjaga kerukunan, ketentraman, kedamaian, dan keamanan masyarakat. Ihwal ini dapat diumpamakan seperti Undang-Undang 1945 yang menjadi pedoman utama bagi warga negara Republik Indonesia. Terus yang ketiga, adat yang teradatkan. Merupakan ketentuan yang tidak perlu diterapkan secara khusus karena sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Misalnya adalah adab dan sopan santun pada ibu bapa, tutur sapa dalam keluarga, dan tutur bahasa yang baik. Terus yang selanjutnya adalah melanggar adat.
Lazimnya orang yang melanggar adat disebut tak beradat. Namun gelar itu amat sangat memalukan bagi orang Melayu Riau. Oleh sebab itu, maka dibentuklah suatu ketentuan hukum bagi si pelanggar adat, agar selama hidupnya tidak dicap atau diberi gelar sebagai orang yang tidak beradat. Sanksi atau hukuman adat ini ditentukan dalam masyarakat antara nini mama pemangku adat atau oleh orang patut-patut yang dituakan dalam masyarakat. Adapun bentuk sanksi adat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditegur. Terus yang kedua, disumpah. Yang ketiga, didenda. Dan yang keempat, dikurung atau dipasung. Baru yang kelima, diusir dari kampung apabila sudah berulang-ulang melanggar adat atau melakukan pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan lagi. Oke, kegiatan harian. Kegiatan utama orang Melayu adalah pergi mencari rezeki. Namun demikian, pergi mencari ini tidak dianggap sebagai tujuan utama. Walaupun sedang berjalan sambil memanggul cangkul, tapi jika ditanya hendak kemana, jawabannya pasti tidak ada. Sekedar jalan-jalan saja mencari angin. Begitulah pandangan hidup orang Melayu. Ini hanyalah persinggahan saja. Adab dan laku orang Melayu telah dituntun dengan tunjuk ajar yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi yang tak mengikuti tunjuk ajar atau sengaja menentangnya disebut kurang ajar, yang sangat memalukan, hampir setara dengan tak beradat. Jumat merupakan hari libur bagi laki-laki, biasanya diisi dengan kegiatan bersih-bersih pekarangan rumah, membela atau memperbaiki sampan dan alat-alat kerja, atau mengunjungi yang sakit dan kegiatan bermasyarakat. Sedangkan bagi perempuan hampir tak punya hari libur, karena apabila libur maka isi rumah akan jadi berantakan. Adapun tertib kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh orang Melayu dapat kita lihat di dalam tabel ini. Nih, waktu subuh ya. Waktu subuh, kalau untuk kegiatan laki-lakinya itu bangun tidur, mandi, sholat subuh, berangkat ke kebun atau ke ladang. Kalau bagi perempuan, bangun tidur, mandi, sholat subuh, menyiapkan bekal makanan. Ya, jadi beda antara laki-laki dengan perempuan. Terus kalau pagi, ya, kalau pagi bagi laki-laki kegiatannya adalah bekerja di kebun atau di ladang. Kalau perempuan menumbuk padi, memasak untuk makan siang, memastikan anak-anak pulang dari bermain sebelum waktu makan siang. Terus waktu siang kalau mandi, sholat zuhur, makan siang, melanjutkan kerja. Kalau bagi perempuan istirahat, mandi, sholat zuhur, makan siang, menjahit, menyulam, dan menenun. Terus petang kalau laki-laki kegiatannya adalah pulang kerja, sholat asar, minum kopi dan kedupan, menjaring, menjala, membelat, dan mandi. Kalau perempuan menyiapkan kopi dan kudapan, sholat asar, menghidang kopi dan kudapan, masak untuk makan malam, dan mandi. Terus waktu senja, kegiatan untuk laki-laki tidak boleh keluar rumah kecuali surau atau ke masjid, sholat maghrib ya untuk laki-laki. Terus kalau untuk perempuan, memastikan semua anggota keluarga sudah pulang atau ke surau maupun ke masjid dan sholat maghrib. Terus kalau malam, kegiatan untuk laki-lakinya adalah makan malam, sholat isya, mengasah parang atau pisau, mempersiapkan alat kerja, menyamat atap atau menganyam tikar. Kalau untuk yang perempuannya, makan malam, sholat isya, memastikan anak-anak tidur, menyemat atap atau menganyam tikar. Barulah larut malam itu sama, laki-laki perempuan waktunya adalah tidur. Oke, itulah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang Melayu ya, laki-laki ataupun perempuan.
Mungkin cukup sekian dulu penjelasan Ustadz mengenai BMR bab 3 ini. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.